5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 5. Kita akan belajar tentang satuan waktu. Mari adik-adik kita belajar satuan waktu dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, di kelas 5 ini kalian akan belajar tentang kecepatan. Nah, sebelum belajar tentang kecepatan, kita itu harus terlebih dahulu belajar tentang satuan waktu dan jarak. Sekarang kita belajar terlebih dahulu tentang satuan waktu. Mari kita mengingat kembali satuan waktu yang pernah kita pelajari pada kelas 4, 3, dan kelas 2 nih. Nah, di sini 1 menit itu ada 60 detik. Lalu 1 jam ada 60 menit. 1 jam itu ada 3.600 detik. 1 hari itu ada 24 jam. 1 minggu itu ada 7 hari. 1 bulan ada 4 minggu. Dan 1 bulan ada 30 hari. Nah, masih banyak lagi konversi satuan waktu ya. Misalnya 1 dasawarsa itu 10 tahun misalnya. 1 abad itu 100 tahun. Itu contoh satuan waktu yang lainnya. Nah, yang akan kita pelajari adalah tentang jam, menit, dan detik. Karena ini nanti yang berhubungan dengan kecepatan. Contoh soal konversi waktu. Di sini Kak Citra punya contoh 3 jam itu berapa menit ya. Berarti kita akan mengubah jam menjadi menit. Mari kita ingat kembali. 1 menit ada 60 detik. Lalu 1 jam ada 60 menit. 1 jam ada 3.600 detik. Nah, kita lihat satuannya di sini jam menjadi menit. Berarti di sini 1 jam 60 menit. Maka kita cukup tuliskan angka 3 dikali jam ke menit adalah 60 menit ya. 1 jamnya berarti dikalikan 60 menit. 3 dikali 60 adalah 180 menit. Jadi 3 jam itu sama dengan 180 menit. Contoh yang kedua, 120 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, di sini kita lihat waktunya, satuan waktunya menit menjadi jam. Nah, di sini menit menjadi jam dari rumus yang ditulis di sini ya adik-adik ya, konversi waktu yang ditulis di sini kok tidak adanya jam ke menit. Kalau menit ke jam itu berarti kan kebalikannya ya. Kalau jam ke menit dikali 60 berarti menit ke jam itu dibagi 60. Nah, berarti kita tulis 120 dibagi 60. Sama-sama memiliki angka 0 karena pembagian kita coret saja. Ketemu di sini 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 apa? 2 jam. Jadi 120 menit itu sama dengan 2 jam. Contoh berikutnya, 2 jam 30 menit sama dengan titik-titik detik. Nah, di sini kita tulis dulu 2 jam kita jadikan detik. 1 jamnya ada 3.600 detik. Berarti 2 dikali 3.600 detik. Ditambah, nah ditambahnya di sini 30 menit dijadikan detik. Berarti kita tuliskan 30 dikali 60 karena menit ke detik 1 menitnya ada 60 detik. 2 dikali 3.600 adalah 7.200. Ditambah 30 dikali 60 adalah 1.800 ya.
Di sini 7.200 ditambah 1.800 sama dengan 9.000. Nah 9.000 apa? 9.000 detik. Jadi kita ubah dulu jam menjadi detik, lalu menit menjadi detik, baru dijumlahkan. Contoh berikutnya, 2/5 menit sama dengan titik-titik detik. Nah, di sini muncul pecahan ya adik-adik. Bagaimana cara mengerjakannya seperti ini? Nah, di sini menit ke detik itu adalah 1 menitnya ada 60 detik. Nah, kalau 2/5 menit ada berapa detik? Berarti kita tuliskan begini, 2/5 dikali menit ke detik tadi 60 ya. 2/5 dikali 60. Maka di sini kita bisa cari dengan 2 dikali 60 dibagi 5. 2 dikali 60 itu adalah 120, baru dibagi 5. Ya, 5 penyebutnya ini. 120 dibagi 5 adalah 24. Maka 2/5 menit itu sama dengan 24 detik. Nah, kita lihat ya contoh berikutnya lagi. Nah, di sini ada pecahan desimal nih ya. 0,25 jam itu sama dengan titik-titik detik. Nah, pecahan desimal ini kita ubah dalam pecahan biasa dulu. Bentuknya adalah 25/100. Jam ke detik itu berapa? Ya, 1 jam itu ada 3.600 detik, maka dikali 3.600 detik. Sama-sama memiliki angka 0. Ya, ini nanti kan dibagi 3025 dikali 3.600 dibagi 100. Nah, kita langsung coret saja karena sama-sama punya angka 0. Nah, kita coret seperti ini. Di sini punya 02, di sini punya 02. Ini berlaku untuk pembagian adik-adik ya. Nah, 25 kita kalikan 36. Berapa 25 dikalikan 36? Sama dengan 900. Maka 0,25 jam itu sama dengan 900 detik. Contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada soal cerita sekarang. Sekarang pukul 10:27 menit. Pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Nah, adik-adik, cara penyelesaiannya bagaimana? 2,5 atau 2,5 jam itu sama dengan 2 jam 30 menit. Ya, 2 jam 30 menit. Lalu di sini kita tuliskan sekarang pukulnya adalah 10:27 menit. 2,5 jam kemudian berarti kita tambahkan nih 2,5 jam itu tadi 2 jam 30 menit. Kita tuliskannya begini, 2.30. Ini jamnya, ini menitnya. Baru kita jumlahkan. 7 ditambah 0, 7. 2 ditambah 3, 5 ya, lalu tanda titik, 0 ditambah 2, 2, lalu berikutnya 1. Nah, ketemu di sini. Jadi 2,5 jam yang akan datang adalah pukul 12:57 menit. Sekarang selanjutnya. Saat ini pukul 16:45 ya. Pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Nah, kalau sebelumnya berarti nanti akan kita kurangi. Kita perlu tahu dulu 3,5 jam itu sama dengan 3 jam lebih 30 menit. Lalu kita tuliskan di sini pukul 16:45. Lalu kita tuliskan 3 jam 30 menit ya. Nah, di sini kita kurangi. Mengapa kita kurangi? Karena ini sebelumnya. Kalau tadi kan sesudahnya ya. Sesudahnya berarti kita jumlahkan. Tapi kalau sebelumnya ya kita kurangi ya. 5 dikurangi 0, 5. 4 dikurangi 3, 1. Lalu tanda titik. 6 dikurangi 3, 3. Lalu satunya kita turunkan. Jadi 3,5 jam sebelum pukul 16:45 adalah pukul 13:15 menit. Contoh soal berikutnya. Pukul 14:40 Edo tiba di rumah neneknya.
2 jam yang lalu ia berangkat dari rumah neneknya. Nah, pukul berapa Edo berangkat dari rumahnya? Berarti di sini kita akan mencari tahu jam keberangkatan Edo ya. Nah, penyelesaiannya bagaimana? 2 jam yang lalu itu sama dengan 2 jam lebih 00 menit ya, karena 2 jamnya pas nih. Nah, untuk mencari jam keberangkatan Edo, maka kita akan mengurangkan jam sampainya Edo dengan lamanya perjalanan Edo. Lamanya perjalanan Edo adalah 2 jam karena 2 jam yang lalu dia berangkat dari rumahnya. Nah, 2 jam itu kan berarti 2.00 ya. Ini jamnya, ini menitnya. Baru kita kurangi. 0 dikurangi 0, 0. 4 dikurangi 0, 4 ya. 4 dikurangi 2, 2. Lalu satunya turun. Nah, jadi Edo berangkat dari rumah itu pada pukul 12 lebih 40 menit. Lanjut lagi adik-adik ya. Sebuah acara pesta dimulai pukul 8 dan selesai pukul 14 lebih 15 menit. Berapa jam dan berapa menit lama pesta tersebut? Nah, berarti di sini penyelesaiannya untuk mencari tahu lama kegiatan atau pesta ini ya adik-adik ya, itu jam selesai dikurangi jam mulai. Jam selesainya adalah pukul 14.15 dikurangi jam mulainya adalah pukul 8. Nah, kita kurangi adik-adik di sini ya. 5 dikurangi 0, 5. 1 dikurangi 0, 1. 14 dikurangi 8 adalah ya 6 ya. Berarti di sini lamanya kegiatan adalah 6 jam lebih 15 menit, bukan jam 6 lebih 15 ya, karena kita mencarinya adalah lamanya kegiatan. Jadi lama pestanya itu adalah 6 jam 15 menit. Nah, adik-adik, di sini Kak Citra punya latihan soal untuk adik-adik semuanya. Coba ubah satuan waktu di nomor 1 sampai 10 ya. Lalu kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Kalian bisa pause ya untuk menghentikan sebentar video Kak Citra, lalu kalian tulis soalnya, atau kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar jawaban kalian. Nah, di sini juga ada soal untuk soal cerita ya, soal cerita tentang satuan waktu. Adik-adik juga bisa kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Total ada 14 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang satuan waktu yang merupakan salah satu pelajaran yang akan kita pelajari nanti, yaitu tentang kecepatan ya. Nanti ada hubungannya dengan satuan waktu. Demikian video dari Kak Citra. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya, dan Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.